Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu bil dhahaya al-awra wal bayyin ma'awaluha wal marudatu al bayyin maraduha wal arja bayyin wal kabiratu allati la tunqid. Jazakallahu khair. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bara bin Azib, ujar beliau, suatu hari Rasulullah pernah bersama kami dan kemudian Nabi bersabda, ada 4 hal yang apabila ada pada seekor hewan, maka hewan tersebut tidak diperkenankan untuk menjadi hewan kurban. Ini yang kita sebutkan ini adalah perkara-perkara yang benar-benar menyebabkan hewan kurban itu menjadi tidak bisa dikurbankan. Berarti itu syaratnya. Karena nanti ada masalah cacat yang cacat itu masih diberikan toleransi. Tapi ada juga cacat yang benar-benar tidak ditolerir sehingga kemudian cacat itu menyebabkan hewan tersebut tidak bisa dikurbankan. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu awaruha. Nanti kita akan sebutkan 4 hal inilah yang kita sudah sampaikan minggu lalu. Kesimpulannya dari cacat-cacat yang akan kita sebut ini adalah cacat yang pasti berhubungan dengan daging. Artinya cacat ini adalah cacat yang memang mempengaruhi daging. Apabila sudah ulun berikan contoh sesuai dengan hadis Nabi ini dan ternyata pian mendapatkan cacat lain yang lebih parah dari ini, itu jangan ditanya lagi. Artinya jika lebih parah dari ini otomatis itu pun tidak diperkenankan menjadi kurban. Yang pertama al-aura, yaitu binatang yang buta sebelah mata. Sebelah matanya benar-benar buta. Yang nampak butanya itu. Nah, kalau matanya sebelah buta, maka jelas sudah kalau binatang itu benar-benar buta kedua matanya kada bisa dijadikan kurban. Itu satu. Tapi kalau hanya ada bintik-bintik hitam di mata tapi tidak mempengaruhi penglihatan binatang itu kada masalah lah. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha, begitu juga hewan yang sakit yang tampak sekali sakitnya itu. Kalau sakit yang kita maksud di masa kita ini, kita tidak hanya terpaku pada sakit yang mempengaruhi daging. Kalau kita bicara sakit, termasuk sakit yang memang tidak mempengaruhi daging tetapi akan sangat berpengaruh kepada orang yang mengkonsumsi, maka binatang itu pun harus jadi kurban. Konteksnya ketika kita bicara sakit, termasuk dulu ada penyakit antraks kan. Penyakit-penyakit yang menyerang binatang, yang menyebabkan binatang itu tidak layak dan tidak sehat dikonsumsi oleh orang-orang yang mengkonsumsinya, itu menyebabkan hewan itu tidak boleh dijadikan kurban.
Lain dulu sakit, bujur nampak sakit, oh hewan tuh berdiam, hewan tuh lemah. Ini keadaan hewannya tampak sehat, tetapi setelah dilakukan uji coba entah itu di laboratorium atau apa, ternyata jelas hewan ini mengandung penyakit yang berbahaya bagi manusia, maka hewan itu kada boleh dikorbankan meskipun dia gemuk. Apa dulu penyakit hewan, apalagi cacing pita kan dulu. Pokoknya apa saja penyakitnya, kita kada tahu lah ke depan ini. Jazakallah khair. Berbagai macam penyakit-penyakit timbulan. Terkadang penyakit-penyakit bahari juga kemudian bermutasi. Terkadang penyakit A ditemukan vaksinnya, lalu penyakit itu berkembang lagi. Macam kayak penyakit-penyakit yang ada antibiotik juga. Karena di antibiotik ini, nah, kemudian hari penyakit yang sama antibiotik mesti berbeda pulang. Dinaikkan lagi dan begitu seterusnya. Semakin akhir zaman penyakit bermacam-macam lah. Dulu penyakit itu kada jauh-jauh, kada sakit kepala, demam, pilek, kada bermacam-macam penyakit. Sekarang bermacam-macam penyakit. Semakin zaman canggih, semakin dulu jantungnya sekarang macam-macam. Mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala. Ditambah pulang, mungkin saja ada istilahnya tuh perang biologi. Kalau mustahil, setiap negara kemudian kalau melemparkan nuklir kada mungkin, maka terjadi perang biologi. Itu kada mustahil hal seperti itu terjadi. Intinya kerusakan di muka bumi ini memang dasar tangan manusia yang ianya. Tangan manusia yang berbuat kerusakan. Ala kulli hal. Kemudian dikatakan di sini wal arja'ul bayyinu zalauha. Dan begitu juga binatang yang pincang, yang jelas pincangnya, maka itu pun tidak boleh dijadikan kurban. Sebagian ulama mengatakan, andai kata binatangnya pincang, pian lepas dengan binatang lain, lalu biarkan dia mencari makan, kita bisa pastikan binatang ini selalu tertinggal dari yang lain. Sehingga kemudian binatang lain selalu menghabiskan. Nah jelas kan berpengaruh ke daging akhirnya. Itu pincang, bukan buntung lah. Kalau buntung itu jelas ya kada boleh. Wal kabiratul lati la tunki, dan begitu juga binatang yang terlalu tua, sampai dikatakan di sini binatang itu terlalu tua, terlampau kurus, dan bahkan tidak memiliki sumsum. Jika orang itu dihisap sumsumnya ada, ini kan ada sama sekali, saking kering, saking tuanya, maka binatang itu pun tidak dijadikan kurban. Dan begitu seterusnya. Sekarang pian timbang saja, kalau ada satu cacat yang ternyata tidak mempengaruhi daging, itu kada masalah. Sekalipun memang afdal cari binatang itu yang sempurna. Tapi andai ada binatang tanduknya pecah atau tanduknya patah, itu kada masalah. Karena itu cacat yang tidak ada pengaruh terhadap daging, kayak binatang yang dikebiri. Termasuk seandainya pian mencari sapi, ternyata hampir seluruh sapi yang pian lihat di pasar misalnya adalah sapi-sapi yang sudah cacat telinganya karena entah dipotong kah, entah digunting kah. Pokoknya seakan-akan orang ingin menandai binatang itu dari kupingnya. Maka binatang yang demikian itu, kalau masalah telinga terjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau sedikit saja tidak ada masalah. Sedikit misalnya gompel telinganya karena tanda tidak atau apa. Ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disyaratkan yang cacat itu tidak sampai sepertiganya. Ada yang mengatakan separohnya. Terjadi khilaf memang di kalangan ulama. Tetapi lebih afdal bagi pian untuk mencari binatang yang tidak masuk ke ranah khilaf. Artinya kalau ulama mempermasalahkan telinga, maka cari yang telinganya utuh. Kecuali kita di pasar sulit mencari yang telinganya utuh, ya sudahlah, kada masalah dengan binatang yang telinganya sedikit gompel itu. Atau binatang yang hamil. Khilaf pun kuat di kalangan ulama terkait binatang hamil. Maka sebaiknya jangan mencari binatang yang hamil. Nah,
binatang itu kalau tidak khilaf kambing, menurut orang-orang nang ahli, kambing betina asal inya bujang, paham lah, belum pernah beranaknya bujang, maka dagingnya lebih nyaman daripada sapi laki umur yang sama. Umurnya sama, betina wan jantan, lebih nyaman betina selama inya belum melahirkan. Dagingnya lebih lembut. Sudah, itu terkait masalah cacat, kita lewati. Kemudian di dalam hadis lain Nabi bersabda, la tadbahu illa musinnah illa ya'zura alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-du'an. Rawahu Muslim. Ujar Nabi, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang sudah mencapai usia musinnah. Maksud musinnah itu karena ujar Imam Syafi'i, bila sapi 2 tahun, bila kambing 2 tahun, bila domba setahun. Sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, domba setahun. Kalau domba ada, unta kita lewati, toh kita kan ada unta aja di sini kan. Kemudian secara umum begitu lah, sapi 2 tahun. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang mengatakan 3 tahun. Tapi dari segi kekuatan dalil lebih kuat mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan 2 tahun. Begitu ya mazhab yang lain selain Abu Hanifah mengatakan semuanya 2 tahun untuk sapi. Kecuali nanti kambing. Kambing itu menurut Imam Syafi'i 2 tahun, menurut imam yang lain setahun. Nah, menurut imam yang lain setahun. Kambing. Makanya bagus kita mencari kambing umur 2 tahun. Supaya kambing itu sah menurut seluruh mazhab. Kemudian wa'an Sayyidina Ali karramallahu wajha qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-'ain wal udhun wa la nudhi bi'awra. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kami diperintahkan Nabi, ujar Sayyidina Ali, untuk bujur-bujur memperhatikan mata dan telinga. Jadi termasuk wala nudhi bi'awra, kami tidak diperkenankan untuk menyembelih binatang yang buta sebelah matanya. A'war itu itulah, a'war itu jangan samakan antara, jangan dikira a'war ini hanya binatang yang buta kedua belah matanya. Karena termasuk yang matanya sebelah buta termasuk kategori a'war. Karena bila kita mengatakan kedua belah mata, dikira orang yang sebelah mata boleh. Sebagaimana Sayyidina Ali diperintahkan untuk memperhatikan binatangnya, setelah tercukupi syarat dari binatang itu, maka Sayyidina Ali pun disuruh mengelolanya. Amaranin Nabi an aku ma'ala budni, aku diperintahkan Nabi untuk mengelola binatang sirin, maksudnya di sini adalah unta. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha lil masakin, dan aku diperintahkan Nabi untuk membagikan semua yang berkaitan dengan binatang itu kepada orang miskin. Ada dagingnya, entah kulitnya dan begitu seterusnya, dibagikan kepada orang miskin walau utiya fi jizarati min asya. Dan aku dilarang Nabi untuk memberikan tukang jagal sebagai upah sedikit pun daripada binatang tadi. Ini sudah kita bahas kalau tidak khilaf minggu yang lalu lah. Karena sekarang baca hadis saja. Minggu yang lalu kalau tidak khilaf kita sudah sampaikan larangan untuk memberikan daging kurban atau apapun daripada binatang itu kepada tukang jagal sebagai upah, bukan sebagai sedekah. Jadi kalau kita beri sebagai sedekah tidak masalah, yang kada boleh itu sebagai upah. Begitu juga nanti kada boleh juga menjual apa sih? Kulit. Kemudian diriwayatkan lagi daripada Salamah bin Aqwa. Nah, sekarang kita bicara masalah menyimpan daging.
Nabi bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna fi baitihi ba'da thalithatin syai'a." Coba Bang pian fahami apa maksud dari hadis ini. Ujar Nabi, siapapun di antara kalian yang berkurban, maka janganlah dia membiarkan setelah 3 hari berlalu sedangkan di rumahnya masih ada sisa daripada kurban itu. Ulang. Siapa yang berkurban, maka janganlah dia membiarkan berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya masih ada sisa dari daging kurban. Berarti apa maksudnya? Perhatikan. Siapapun yang berkurban, maka jangan sampai berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya masih ada sesuatu dari daging kurban. Apa artinya? Coba perhatikan. Kita kadang-kadang dalam pelajaran, makanya lah menurut sebagian orang pelajaran bahasa Indonesia itu bukan pelajaran mudah, saudara. Kalau bahasa Indonesia itu lawang artinya pintu, itu nyaman aja. Tetapi memperhatikan simpulan dari kalimat itu terkadang mudah. Makanya terkadang dalam bahasa Indonesia itu hampir semua jawaban itu benar. Tetapi kita mencari yang paling tepat di jawaban itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Ujar Nabi, siapa yang berkurban, maka jangan sampai berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya masih ada sesuatu dari daging itu. Dari sini apa yang pian bisa ambil simpulan? Apa? Coba, siapa yang berkorban? Pian berkorban lah. Siapapun yang berkorban, janganlah membiarkan berlalu 3 hari sedangkan di rumahnya masih ada daging. Apa kira-kira artinya? Artinya daging itu harus dibagi. Kalau masih sehari 2 hari, oke lah masih ada. Mungkin belum selesai prosesi pembagian. Tapi kalau sudah berlalu 3 hari, jangan biarkan ada sesuatu yang tertinggal. Artinya apa tuh? Artinya bagi habis. Kan gitu tuh. Artinya bagi habis. Nah, berarti dari sini bolehlah menyimpan daging. Dari hadis yang ini bolehlah menyimpan daging. Boleh nyimpan daging. Baik. Berarti harus dihabiskan. Lalu kemudian di tahun berikutnya sahabat ini kan sudah tahu, oh Nabi berarti nyuruh kita bagi habis. Maka sahabat pun siap untuk menyiapkan daging dan membagi habis. Nah, sebelum mereka bagi, mereka lapor lagi ke Nabi. Ujar mereka, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna ama awal. Dalam riwayat amal maudi. Ya Rasulullah, kami siap untuk melakukan apa yang kami lakukan tahun lalu. Nabi paham langsung. Berarti Nabi paham ini kekanakannya hendak, bahasa kita ibaratnya kejar Nabi, ini sahabat-sahabatku ini hendak membagi habis daging kurban itu. Maka begitu Nabi mendengar rencana mereka, Nabi tahan. Jar Nabi lah, kada, jangan dibagi habis. Inna dzakal 'am kana an-nasu fi jihad. Ujar Nabi, aku ingin beritahu kalian, tahun tadi manusia dan masyarakat ini pas tekan aja ke bahasa kita tuh masa krisis, masa paceklik. Sehingga mereka kesusahan di dalam makanan. Maka aku ingin kalian terlibat untuk membantu meringankan beban mereka. Maka aku suruh bagi habis. Tapi hari ini jar Nabi kesulitan itu tidak mereka rasakan lagi. Keadaan sudah kembali normal. Maka inilah yang dimaksud dalam riwayat lain, ujar Nabi, kulu wa at'imu wa dakhilu. Nah sekarang jar Nabi silahkan ikam makan daging itu, atau ikam bariakan orang, atau ikam simpan. Nah artinya larangan menyimpan itu ternasakh dengan adanya ini. Berarti sifatnya kondisional saja. Nah kalau kita lihat masa-masa seperti ini, pandemi seperti ini, apalagi ini kan PPKM.
PPKM nih bahkan pegawai-pegawai saja disuruh begawi mulai rumah. Begawi di rumah aja nya. Tapi ya maaf nih pegawai begawi di rumah ya gajinya tetap adanya. Nang jadi masalah nih orang nang kada dapat duit kecuali keluar rumah. Kalau memang sampai ada Pak? Tanggal 20 hari raya kan? Simpan 2 minggu di rumah. Karena hendak keluar rumah kada tapi kawayo ini hendak berdagang-dagang di sebagian tempat lah. Sebagian tempat. Maka keadaan begini berarti orang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, berarti hari raya ini nanti jangan disimpan daging itu habiskan. Karena keadaannya membutuhkan memang makanan itu. Makanya kita katakan untuk masa-masa seperti ini memang kalau kita bicara yang paling afdal itu memang bersedekah dah bisa. Saat ini pian sembahyang duha bagus, sembahyang tahajud bagus, tapi ketika masa-masa seperti ini memang yang paling afdal itu pian bersedekah. Orang sangat membutuhkan sedekah pian itu. Kadang kesian lah zaman-zaman sekarang ini kadang-kadang sebagian orang hendak mencari nafkah keluar memang itu jalan mereka mendapatkan rezeki kesian. Tapi ya aturan di satu sisi keadaannya seperti ini jadi ya mudahan lakas diangkat lah pandemi ini begitu. Kita mohon kepada Allah. Kesian kadang kita melihat di alam semesta ini lah. Ada orang berjualan kesian. Didatangi orang kada alang-alang lagi jualannya diambil. Jadi kasihan aja pang-ribut teh. Jadi hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang kita bingung lah, mudah-mudahan pandemi ini segera. Makanya ulun katakan kepada jamaah jadi bukan apa-apalah. Karena keadaan kita begini. Keadaannya bang begini, artinya mudah-mudahan wadah kita ini aman-aman aja. Tapi kada ada salahnya kan kita protokol-protokol kesehatan itu dijalankan. Apalagi begini, karena bila kada kita juga yang tambah repot kan. Hari raya nih kita masih kada tahu seperti apa. Cuma alhamdulillah sampai saat ini kita membaca edaran itu ada pernyataan bahwa rumah ibadah itu boleh menjalankan aktivitas dengan menjalankan prokes kan gitu tuh. Berarti kan kada ada larangan untuk beribadah, cuma masing-masing kita lah menjaga intinya. Karena cukup banyak juga memang di Samarinda ini kalau virus itu bisa bermutasi, memang begitu sifat virus. Artinya ada satu virus yang pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi di sisi lain terkadang seiring berjalan waktunya bisa berubah menjadi lebih liar, itu bisa terjadi begitu. Kalau virus memang begitu. Tapi intinya kita tidak takut berlebihan, tetapi jangan josok menantang-nantang. Jadi kita saling menjaga saja antara satu dengan yang lain. Kalau sudah pemerintah suruh katakan begitu ya sudah, hendak apa kita hendak kalau dikarasi bihimat kalau pina apa-apa ya sudahlah. Jorang bahari juga, jorang anu juga ini juga Pak. Bau betenang aja. Kalau usah dikarasi. Jadi sabarlah kalau memang kita disuruh banyak berdiam ya memang agama sih satu sisi menyuruh kayak itu juga. Agama menyuruh bila kada tapi perlu benar kada tapi hendak kucuk sana kucuk sini. Dan lagi pula kalau ulun pribadi aja sebenarnya menikmati benar yang tahun lalu ketika awal-awal Covid itu sekitar rasanya kalau kada salah mulai akhir Rajab yang tahun tadi. Akhir Rajab, Sya'ban sampai awal-awal Ramadan itu kan itu bujur-bujur yang bahkan Jumat aja maksudnya ulun menikmati itu karena itu masa ketika kita bujur-bujur berkumpul lawan keluarga tuh kadang mana-mana gitu. Karena selama ini kadang-kadang mencari waktu sekian hari selalu terkumpul keluarga tuh agak sulit. Nah ternyata dengan adanya ini pertama Allah menginginkan kita berkumpul keluarga. Yang kedua mungkin supaya kita kada terlalu banyak melakukan hal-hal yang kada perlu. Kita serba salah berbicara seperti ini. Di sisi lain ada orang-orang yang perlu keluar rumah untuk mencari rezeki kesian. Itulah yang terjadi saat ini. Makanya kita saling menjaga lah walhasil, saling menjaga.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat saja kalau memang ada edaran untuk tidak membuat kerumunan di hari raya dalam masalah kurban, ya atur aja lagi panitia kayak apa caranya. Apakah membuat kelompok kecil, ibaratnya masyarakat percayakan saja lah dengan panitia. Jadi panitia umpama dalam kelompok kecil 20-30 orang mereka bekerja, jadi dengan cara tidak membagi kupon, karena kalau membagi kupon akan memungkinkan orang menjadi ya. Apakah mungkin panitia yang maaf sedikit beuyuh, panitia aja yang membagi, dan tanamkan dalam hati panitia bahwa aku ini menjadi panitia kurban ini, pertama Allah menginginkan aku berkhidmat. Berarti itu lain tuh pian kadang-kadang jadi pegawai negeri, pegawai Tuhan. Membagikan kurban, bukan kita berkorban tapi kita menjadi panitia yang membagi, itu insya Allah pahalanya besar di sisi Allah. Jadi kita beruyuh sedikit membagikan, menyisir ya, seberapa ada daging bagikan habis. Karena kalau kita sistem kupon orang datang, pertama masalah kurban nih kalau sudah ricuh bisnya kadang-kadang. Di sebagian tempat lah kadang ricuh. Bila sudah berkumpul ke itu waktu kurban, orang gini menagur karena tapi wani juga. Siapa wani mendatangi amun panitia masing-masing minggu tilading. Maka orang pas awak uyuh pepanasannya lading tata jamannya siapa wani nagur. Jadi kembali, kalau memang ternyata tidak memungkinkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban di hari raya, kita masih memiliki 3 hari tasyrik. Artinya kalau memang tidak memungkinkan Selasa, boleh di hari Rabu, boleh juga di hari Kamis. Selambat-lambatnya hari Jumat. Tapi hari Jumat kan rasanya agak sulit karena tuh orang sembahyang Jumat kan. Jadi habiskan saja di hari raya. Kalau tidak memungkinkan silakan di hari Rabu. Kalaupun masih belum sehari Rabu, silakan di hari Kamis. Cuma sebisa mungkin penyembelihan dilakukan di pagi dan siang hari, jangan dilakukan di malam hari. Karena khilaf ulama, ada di antara ulama mengatakan makruh menyembelih di malam hari. Sembelih di waktu pagi dan waktu siang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma astur 'aibana wa 'aibam 'alimina wa la tudhib barakati 'ulumin. Allahumma ja'al jamana jam'an marhamat farqan baraturkan fi tajal fina wa la minna wa la ma'ashkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah.